Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPB Benowo Surabaya, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan perkenankan bagi kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami dapat mengerti, memahami, dan memaknai setiap firman yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa menguatkan kami, firman-Mu senantiasa menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyai." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini di tanggal 13 September 2020, renungan kita diberi judul Makna Nasihat dan Peringatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat tema renungan kita pada minggu ini, pada pagi hari ini, kita pasti teringat mengenai nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang tua kita. Dan saya rasa semua dari kita tidak suka akan nasihat.
apalagi peringatan. Pun ada yang suka, saya rasa perlu ditanya, mengapa dia bisa suka? Identik kehidupan manusia saat ini, yang pertama, merasa bahwa dirinya paling tahu akibat kesombongan yang dimiliki. Lalu yang kedua, merasa bahwa tidak penting orang lain memberikan dirinya sebuah wejangan, karena mungkin saja orang tersebut sudah punya pengalaman yang lebih. Lalu yang ketiga, merasa bahwa semua nasihat yang ada di sekitarnya ia masa bodoh. Kenapa? Karena menghalangi kesenangan saja. Dan ketiga sifat yang identik itu lekat di dalam diri manusia saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin sedikit bercerita, cerita fiktif, tapi mungkin ini pernah terjadi. Jadi Bapak Ibu, ada seorang anak tetangga saya yang hobinya itu ikut-ikutan balapan motor liar, ngebut-ngebutan. Suatu ketika karena orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk memberikannya nasihat, maka tetangga dekatnya pun akhirnya turut memberikan nasihat kepada anak tersebut. Nasihat itu mengatakan bahwa urungkanlah hobimu itu, nak, karena resiko tinggi. Apalagi kamu masih muda. Nanti kalau kamu kenapa-napa, kamu sendiri yang akan sulit. Dan nasihat itu terus diberikan bagi anak tersebut. Namun apakah dia mendengarnya? Tidak sama sekali. Selang beberapa waktu, apa yang menjadi ketakutan orang tua, bahkan tetangganya, itu terjadi kepada anak tersebut. Anak itu kecelakaan dan mengalami difabel seumur hidup di bagian kakinya. Banyak orang tidak menghiraukan nasihat dan peringatan, ternyata dapat membuat masalah yang serius. Orang kebanyakan mendengarkan nasihat atau peringatan itu ketika dia sudah mendapat celaka, baru menyesal. Saya rasa hal seperti ini biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwasanya penyesalan datangnya di akhir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ingin belajar dari kitab Amsal. Tentu kita mengetahui bahwa kitab Amsal merupakan salah satu jenis kitab yang banyak berisi tentang syair dan hikmat. Kata Amsal sendiri berasal dari bahasa Ibrani, mashal, yang berarti omongan atau ucapan orang bijak. Kitab ini ditulis sebagian oleh Raja Salomo dan orang bijak lainnya seperti pegawai Hizkia, Agur bin Yake, dan Raja Lemuel. Masing-masing perikop memiliki pembahasannya masing-masing. Khusus bacaan kita membahas mengenai nasihat dan petunjuk hidup. Bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu, murni ditulis oleh Raja Salomo. Pada kali ini Salomo memfokuskan wejangannya kepada anak-anak generasi muda. Fokus wejangannya tersebut lebih terarah perihal sopan santun dan larangan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran kehidupan yang tidak sesuai dengan moral. Bapak Ibu, bagi Salomo, tujuan nasihat atau wejangan hanya satu, agar manusia hidup takut akan Tuhan, yang artinya manusia mau untuk hidup sesuai dengan tatanan moral kehidupan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana nasihat Salomo bisa sampai ke telinga banyak orang, apalagi saat ini kita tidak berjumpa langsung dengan Salomo. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam ayat 8 saya rasa jelas dikatakan bahwa para orang tua
diajak untuk menjadi rekan kerja Salomo. Dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi dalam ayat itu ada kata-kata ayah dan ibu. Bapak Ibu, seorang teolog Kristen bernama Mardiat Madja berkata dalam bukunya bahwa keluarga merupakan tempat atau wadah pertama kali anak dapat mengetahui banyak hal. Bahkan Pak Mardi berkata, keluarga yang di dalamnya ada ayah dan ibu merupakan guru pertama bagi seorang anak. Baik buruknya anak dilihat dari bagaimana ayah dan ibunya memberikan didikan, ajaran, dan berperilaku kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, berat ya rasanya jadi orang tua, harus mendidik anaknya dengan baik. Coba kita periksa Bapak Ibu, apakah kita para orang tua selama ini sudah menempatkan diri sebagai guru, sebagai pendidik, dan teladan bagi anak-anak. Mungkin kita sering para orang tua memarahi atau bahkan memukul anak karena dia nakal atau karena dia malas belajar dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari memeriksa diri sendiri? Sudahkah kita berikan yang terbaik bagi anak-anak? Kitab Amsal ini menggores sangat tajam ayat-ayatnya Bapak Ibu. Jika mungkin kita belum menjadi yang terbaik, mungkin dari goresan kitab ini kita boleh merasa bahwa peran kita ini penting bagi anak-anak. Kita penting memberikan nasihat kepada anak. Kita penting memberikan wejangan kepada anak dalam berbagai hal Bapak Ibu. Kuatkan imannya, kuatkan tekad hidupnya. Bantu mereka, arahkan masa depan mereka seperti khotbah Rabu lalu. Jangan sampai nanti tunggu ada celaka, baru kita sadar peran kita ini sebagai apa dan harus bagaimana. Ketika itu terjadi, hanya ada sebuah penyesalan. Misalnya Bapak Ibu, ada pertanyaan demikian, "Kak Vikaris, saya kan orang tua yang berkarir, yang sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana caranya bisa menjadi guru bagi anak-anak di dalam keluarga? Untuk ketemu aja jarang." Sebenarnya tidak perlu waktu khusus Bapak Ibu untuk memberikan wejangan bagi anak-anak. Sedikit melihat tradisi orang Israel, setiap makan di malam hari, maka kepala rumah tangga dari keluarga itu akan bertanya kepada setiap bagian keluarganya, ada istri dan juga anak-anak. Apa yang dipertanyakan? Yang pasti bertanya kepada istri dan anak-anak. Misalnya Bapak Ibu, orang tua menanyakan kepada anaknya, "Nak, kamu berbuat apa saja hari ini?" Jika anak itu berbuat baik, maka ayahnya akan memberi wejangan, "Teruslah berbuat baik ya nak." Tetapi kalau tidak baik, maka di situ akan ada penyelesaiannya melalui wejangan baru yang diberikan agar anak itu mengerti dan memahami. Jadi waktu kapanpun, dimanapun, usahakanlah sedikitnya Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan wejangan itu bagi anak-anak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa kita lihat saat ini bahwa kitab Amsal benar-benar memaknai apa itu nasihat dan apa itu peringatan. Secara tidak langsung sebenarnya keduanya itu merupakan tameng yang kita pasangkan ke diri masing-masing anak-anak kita. Bahwa dia akan tahu bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus melindungi dirinya,
dan berbagai hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermoral. Saya rasa ada banyak saya bahas di pojok wartal lalu-lalu soal tindakan amoralitas. Kiranya itu menjadi wejangan kepada anak-anak kita sekalian. Maaf, banyak sekali Bapak Ibu sekarang ini kasus hamil di luar nikah, anak terjerumus dalam narkoba. Itu apa sebabnya Bapak Ibu? Bukan hanya pergaulan saja, tetapi karena anak itu tidak tahu dan tidak pernah tahu. Kita menganggap tabu ketika memberitahu anak, memperingati anak mengenai apa itu seks bebas dan apa itu narkoba. Sekali lagi Bapak Ibu, nasihat dan peringatan itu penting dan itu bukan main-main. Segala yang menjadi nasihat dan peringatan itu baik adanya. Tetapi baik nasihat maupun peringatan hendaknya berisi atau tidak seperti tong kosong. Maksudnya apa Bapak Ibu? Misalnya ketika kita bilang kepada anak-anak itu ya, para orang tua entah bapaknya atau ibunya, bilang, "Nak, kamu gak boleh merokok ya, karena bisa membuat kamu sakit." Sedangkan orang tuanya aja misalkan merokok. Lalu dibilang lagi, "Nak, kamu gak boleh minum bir ya, karena itu tidak baik." Padahal ayahnya suka minum bir. Lalu dibilang lagi, "Nak, kamu sebagai anak harus punya sopan santun." Lalu orang tuanya sendiri aja Bapak Ibu tidak bisa bersikap sopan santun. Nah Bapak Ibu, jangan sampai ketika Bapak Ibu meminta anak-anak melakukan ini, melakukan itu melalui nasihat yang Bapak Ibu berikan, jangan sampai Bapak Ibu tidak menjadi teladan bagi mereka. Karena nanti bisa aja dibilang, "Buat apa sayang harus ngikutin kata mama, kata papa? Loh, papa aja ngerokok, papa aja minum bir." Gitu. Jadi jangan sampai orang tua tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya rasa tema khotbah pagi hari ini berisi tentang nasihat dan peringatan semacam ini tentu saja harus diberikan kepada anak-anak. Dan bacaan ini relevan juga dengan situasi pada saat ini. Pemerintah juga sedang dan selalu mengakomodir tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Daerah kita tinggal saat ini, Jawa Timur, menduduki posisi kedua terbesar kasus COVID-19 sebanyak 35.634 kasus per tanggal 7 September 2020. Lalu apa artinya Bapak Ibu? Itu artinya masih banyak sekali dari kita bahkan mungkin belum secara utuh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bukankah jika itu terjadi berarti kita menjadi orang dengan sifat identik yang ketiga, seperti pernyataan di awal tadi bahwa kita adalah orang-orang yang menganggap peraturan atau nasihat dan peringatan dari pemerintah itu ya masa bodoh aja, gak penting kok, karena itu mengganggu kebebasan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal paling tidak kita harus tahu, bahwa ketika kita mengikuti protokol kesehatan, itu berarti kita sedang melindungi dua nyawa, paling tidak, yakni diri kita dan orang yang sedang dekat dengan kita. Kembali kepada pernyataan Salomo, bahwa adanya nasihat dan peringatan, tujuannya untuk satu hal, agar manusia hidup dengan moral. Pada saat ini, kita beradaptasi. Pengertiannya adalah agar manusia hidup dengan normal, tidak terserang virus dengan kebiasaan baru. Namun saat ini kita tidak berbicara tentang kesalahan siapapun Bapak Ibu. Jangan pernah menghakimi siapapun, tetapi kita lihat dulu diri kita. Apakah kita sudah melakukan protokol kesehatan itu atau belum?
Tetapi inilah Bapak Ibu, kitab Amsal mengajak kita untuk melihat makna yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini mengajak kita sekalian untuk memberi makna baru akan nasihat dan peringatan. Jangan anggap sepele, karena paling tidak nasihat dan peringatan itu dapat digunakan sebagai tameng untuk melindungi diri kita dari serangan apapun yang dapat merugikan kita. Ingat tugas dan peran kita tadi sebagai orang tua, dan ingat makna baru yang diberikan oleh Salomo bagi hidup kita hari ini. Akan tetapi, jikalau ternyata kita masih saja menjadi orang yang masa bodoh, sombong, yang akhirnya tidak mendengarkan nasihat dan peringatan, itu artinya kita bebal, kita berdosa. Lalu apa yang kita lakukan? Segeralah bertobat dan carilah sumber nasihat dan peringatan yang berasal dari hikmat tertinggi, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, untuk dapat membantu kita, memberikan tangan kuasa-Nya bagi kita, untuk kita dapat mendengarkan nasihat, peringatan, dan sebagainya, agar hidup kita memiliki moral yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.